Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Kali ini kita mau berbagi sedikit atau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar tentang berapa modal toko ini, terus berapa omsetnya per hari, terus lagi berapa keuntungan dalam satu hari. Begitu. Baik, kita jelaskan satu persatu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang kita coba jelaskan. Oke. Baik, kita mulai dari modal. Ini modal toko ini dulunya untuk pertama kalinya itu 200 juta. Tapi sudah 9 tahun ke belakang. Artinya toko ini sudah jalan 9 tahun. Itu modalnya 200 juta. Waktu itu rokok masih banyak yang murah harganya. Bahkan ada yang masih kayak Sempurna Mil waktu itu, kalau nggak salah masih 16 ribuan apa 17 ribuan sekitar itulah. Tapi kurang inget juga, bisa jadi lebih. Pokoknya barang-barang waktu itu tidak setinggi atau tidak semahal sekarang gitu. Kayak gula pun masih di bawah 500, terigu pun masih 100 sekian kan gitu. Itu waktu itu saya modalnya 200 juta. Tokonya kebetulan toko ini kita dapat operan atau toko yang mau bangkrut. Terus kita beli barangnya, berikut nama tokonya dan pelanggan-pelanggannya semua. Tapi cara beli kita itu tetap menghitung barang yang masih bagus. Artinya kalau barang BS kita waktu itu nggak hitung, kecuali yang kita hitung adalah barang yang bisa kita jual. Termasuk juga kita ambil alih utang yang punya toko ini, kayak seperti ke sales, ke agen besar. Waktu itu pernah nyampe 150 sekian kita yang bayarin. Artinya kita cicil juga ke agen-agen itu, ke sales-sales juga begitu. Terus berarti modalnya lebih lah. Kalau pertama kita yang ngisi sendiri itu 200 juta, kalau kita hitung-hitung dengan pemberian ataupun ambilan toko ini dari orang lama itu ada sekitar 200-an. Itu kita dapat ngutang waktu itu. Terus omsetnya juga kita masuk itu sekitar 15 juta, 14 juta waktu itu omsetnya. Terus barang-barang BS itu banyak juga yang tidak terjual. Bahkan bukan barang BS yang nggak bisa kita tuker, barang-barang bagus pun banyak yang tidak terjual. Karena itu kita dulunya tidak punya pengalaman barang-barang yang laku itu apa, ya kan. Jadi semua barang yang di toko itu ditulis kecuali barang BS tadi. Nah, itu sejarah toko ini dan modal toko ini. Terus untuk omset per harinya, mungkin yang saya bikin video kan sekarang-sekarang ini ya. Itu omset seharinya sekarang-sekarang ini, kalau rame nih seperti kemarin Sabtu, terus kemarinnya Sabtu sama kemarin Minggu, Kamis itu sempat saya lihat di hari Kamisnya ada dapat 50 juta, hari Sabtunya ada omsetnya 58 juta, hari Minggunya naik sedikit 62 juta. Ya itu omsetnya, itu posisi toko rame ya. Kalau tokonya lagi sepi kita pernah dapat 30 juta omsetnya, pernah 35, 40 ya.
sekitar itulah aja omsetnya, antara 30, 40, 50, ya tergantung keadaan pasar. Kalau pasar lagi rame ya berarti ada sekitaran 50, kalau pasarnya lagi sepi ya berarti sekitar 30 ataupun 35. Jadi nggak bisa kita pukul rata perharinya dapatnya 50 semua, nggak bisa juga. Terus lagi masalah keuntungan. Nah, dari omset segitu berapa keuntungannya per hari? Terus terang, kalau saya tidak pernah menghitung keuntungan per harinya berapa. Terus lagi saya juga belum pernah sampai saat ini memikirkan untuk keuntungan itu per harinya berapa. Yang saya pikirkan adalah gimana caranya omset semakin naik, terus gimana caranya barang-barang saya bisa dapatkan dengan harga murah, tapi jualnya tetap ngikutin harga standar, harga umum di pasar. Tapi kita bisa dapat barang murah, gimana caranya? Itulah yang terus saya gali lewat sales freelance, toko-toko besar gitu kan. Saya gali terus gimana caranya kita itu bisa dapat barang murah, dan barang itu pun resmi, bukan barang hasil curian, bukan barang hasil lebih naikin barang kan gitu kan, ada juga ya. Kita beli barang resmi, bahkan kita pesan juga ke agen-agen freelance itu, cariin barang ini dong, tapi mereka bisa nyari, kadang nggak tahu di mana dapatnya, bisa murah gitu kan ya itu. Tapi kalau untuk ya kayak misalnya keuntungan berapa per harinya, saya itu nggak pernah hitung sih. Selama saya jualan udah ini jalan ke 9 tahun apa jalan ke 10, saya udah lupa juga. Itu nggak pernah kita hitung per harinya kita itu dapat berapa, nggak pernah. Tapi kita punya hitungan per tahun. Nah itu pasti, kalau hitungan per tahun pasti, karena kita juga mengeluarkan kayak zakatnya kan. Itu kalau di toko saya setiap tahun itu dihitung itu pas lebaran. Jadi lebaran saya itu buka hari lebaran kedua, ketiga, keempat. Habis itu saya langsung tutup. Terus besoknya kita hitung-hitungan barang dan posisi toko tutup. Nah itu kita tulis semua barangnya, dan barangnya posisinya nggak sebanyak ini, karena posisi kita itu kan lebaran buka, jadi kita udah nggak belanja. Lebaran itu buat ngabisin barang. Yang kita tulis adalah barang sisa di toko sama uang yang selama kita jualan itu, kalau misalnya kita tidak nyetor, karena kan lebaran mau nyetor kemana kan. Nah itu yang kita jumlah lagi semuanya, kita kasih harga barangnya. Setelah dapat jumlah semua, nah baru kita kayak misalnya saya bayar zakat 2,5% dari semua barang yang ada di toko saya, termasuk uangnya. Terus lagi potong kayak ngutang ke sales itu kan, ada banyak juga yang belum ditagih. Terus lagi ambilan saya selama setahun itu habis berapa, itu kan saya catat juga. Misalnya kayak buat belanja beli baju ataupun liburan nih habis berapa juta gitu, ditulis kan. Kalau buat belanja di rumah nggak saya tulis. Yang saya tulis hanya yang buat pribadi, kayak misalnya beli pakaian, bepergian, liburan, ataupun kirim-kirim buat keluarga, itulah yang perlu ditulis. Setelah itu kita naikin, ya sisanya ya tinggal potong modal. Ya kalau ada lebihnya ya berarti itu keuntungan kita. Jika tidak ada hal-hal lain seperti kita minjam uang sama orang, kalau kita minjam uang sama orang berarti itu termasuk dalam hitungan juga, potong uang orang dulu.
termasuk kayak main arisan. Misalnya saya kan ada suka main arisan juga tapi belum dapat, itu juga kita hitung arisannya udah berapa bulan uang kita masuk di sana, ya kan. Pokoknya hasil akhirnya setelah potong modal itu hasil akhirnya setelah potong modal itu ya, kalau misalnya dapat 150 juta misalnya kan, ya berarti selama setahun itu kita dapatnya segitu 150 juta. Tapi saya juga nggak pernah bagi dalam satu harinya itu dapat berapa. Semenjak bikin video ini nih, jadi ada orang nanya kalau omset berapa satu hari, keuntungan berapa satu hari. Kadang saya bingung sendiri. Orang nggak pernah dibagi sama kita. Yang penting kita mah jualan aja, ya kan. Mana ada kita ngurusin nyampe harus tahu keuntungannya per hari sekian, omset sekian. Kalau omset sih saya tahu karena saya ada bukunya, terus saya punya komputer. Tapi kalau keuntungannya mah saya nggak bisa tahu kecuali ya nebak-nebak doang. Kalau nebak mah bisa, tapi kalau realnya itu ya nggak bisa. Kalau di komputer pun kalau modalnya salah kan keuntungannya juga salah kan, karena dia kan keuntungan ngikutin modal yang kita isi sama penjualannya, ya kan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga pertanyaan sahabat sembako itu terjawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.